Sudah 1 tahun sejak 5 entitas utama riset di Indonesia yakni Batan, Lapan, LIPI, BPPT, dan Kemenristek, termasuk di dalamnya Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman dilebur ke BRIN. Peleburan belakangan melahirkan persoalan baru terkait nasib para peneliti dan penelitian Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN didirikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Pada 28 April 2021, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan bergabung menjadi BRIN. Peleburan ini tidak serta-merta disambut baik oleh seluruh pihak, khususnya para peneliti. Anggaran yang kini terintegrasi terkesan merosot, sentralisasi birokrasi yang menjadi lambat dan rumit, hingga gaya kepemimpinan yang tidak dialogis menjadi keresahan utama para peneliti. Nah, jadi ini gerasa gerusu dengan motif apa gitu, dilebur. Nah, sehingga apa yang terjadi dampaknya? Ratusan peneliti yang sangat handal, sudah punya pengalaman, yang bertahun-tahun terbentuk kompetensi yang di Eijkman, di Lapan, di Batan, di BPPT, itu hengkang. Ada yang keluar negeri bahkan dipakai. Artinya itu gerasa gerusu atau lack of prudent principle di dalam restructuring organisasi ini terjadi sekarang, kacau balau ini. Dugaan kita udah begitu. Ratusan peneliti hengkang, kemudian malah anggaran ciut. Pertanyaannya, dengan dari 26T menjadi 6, 20 itu udah jadi apa sekarang? Enggak, itu katanya efisiensi ya, karena kan itu sama, jumlah peneliti kan sama. Struktur juga ada sekarang, yang jadi deputi apa, kan tetap digaji mereka. Yang saya khawatir ada direalokasi ke entah apa kan. Menurut @BRINWatch, salah satu akun Twitter yang turut menyuarakan keresahan terhadap lembaga BRIN, ada beberapa hal yang dikeluhkan peneliti, yaitu 1. Infrastruktur riset yang dikelola terpusat. 2. Birokratisasi anggaran. 3. Tidak adanya arah riset secara lembaga yang menjadi acuan bersama para periset. 4. Kelompok riset tercerai-berai. Teman-teman mengalami pertama bingung, keresahan ya, resah secara masif. Karena keresahan itu ya tadi itu dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya sepihak. Sebenarnya tiap-tiap lembaga itu punya proses bisnis, kultur masing-masing, identitas masing-masing ya, budaya, jiwa korsa. Artinya kemudian di BPPT itu kita sudah bikin satu teamwork yang solid. Ini kemudian diacak-acak semua. Ya, proses bisnis itu kemudian mau diseragamkan menjadi ala LIPI semua. Makanya ada istilah di internal itu lipinisasi. Proses bisnisnya mau diseragamkan dengan proses bisnis yang LIPI. Padahal mandat undang-undang kan nggak seperti itu.
Kalau saya lebih suka riset itu dikelola oleh yang kecil-kecil aja, jadi tidak desentralisasi kuat, tapi kecil-kecil, tetapi dibuat lincah, semuanya dibuat lincah, dibuat standar performan yang baik ya, dan dibuat mereka makin kompetitif. Itu yang menurut saya pola-pola yang cukup ideal, karena orang kita tuh semakin banyak, orang ngaturnya itu makin susah. Udah makin susah diatur, ya kan, makin monitoringnya susah, koordinasinya susah. Lebih baik kecil-kecil saja, tapi terkoneksi ya, punya network. Nah, itu kan jauh lebih baik menurut saya daripada 13.000. Masya Allah, banyak sekali ngurus manusia sebanyak ini, dan bagaimana konflik-konflik di dalamnya kan makin besar ya. Riset itu kan sangat human specific, Mas. Nggak mungkin ada riset kalau nggak ada SDM yang unggul. Nah sekarang kalau SDM unggulnya pesimis ya, demotivasi, gimana ceritanya riset akan berjalan baik? Bahkan yang ada mungkin dia akan pindah ke negara lain, ke tempat lain yang bisa memberikan ekosistem yang baik buat dia. Dia kerja nggak nyaman di tempat dia karena anggarannya kecil-kecil, ya kan? Ribet, kadang-kadang dia harus ke lapangan juga nombok uang dulu. Yang ada malah marah-marah di lapangan, bukan fokus riset. Nah ini yang menurut saya bahaya. Periset peneliti berkeluh kesah, merasa gelisah. Lalu apa saja pencapaian BRIN setahun pasca peleburan? Nah memang dari awal kita diminta fokus ke pangan dan energi, gitu ya. Meskipun kita masih tetap membawa amanat dari prioritas riset nasional 2020-2024 terkait dengan dalam tanda petik ya capaian ya. Jadi kalau capaian dalam konteks substansi ya, kalau saya tidak berani menyampaikan, tidak berani mengklaim ya bahwa ada cukup banyak ya capaian yang memang sudah dihasilkan teman-teman, tapi saya tidak berani mengklaim bahwa itu adalah capaian BRIN semata gitu, karena itu kan banyak ya, sebagai besar pasti bawaan dari sebelumnya ya gitu. Jadi kita sih berharap capaian yang real dan konkret sebagai BRIN itu ya menurut saya akhir ya 2024 lah ya, awal 2024 itu baru kita boleh lah menyampaikan bahwa itu capaian ya gitu. Jadi karena tujuan kita bukan dapat anggaran gede gitu ya. Tujuan kita mengkonsolidasi sumber daya riset, tentu salah satu sumber daya riset itu anggaran gitu, tapi bukan itu tujuan utamanya. Selama anggaran masih cukup, ya sudah itu dulu. Kita harus fokus ke substansinya kan. Selain itu, Kepala BRIN juga turut menyampaikan bahwa sekarang sistem pengajuan proposal terbuka dan berkompetisi. Semua bisa mengajukan proposal penelitian, bukan hanya periset dari BRIN saja. Periset BRIN harus berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan yang ada. Sementara itu, terkait kepemimpinannya yang dianggap tidak dialogis dan one-man show, Laksana Trihandoko menyatakan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap berbagai usulan, bahkan juga kritikan. Nah, tentu dengan mengintegrasikan ini, itu ada masa transisi. Yang jelas menurut saya, kendala paling besar itu masalah budaya riset. Nah, dalam masa pembenahan ini tentu merasa ada kemunduran. Dari segi kegiatan riset, mungkin sebagian orang merasa kemudian makin turun. Ya, itu bisa difahami ya, karena para perisetnya pun harus menyesuaikan diri, kemudian dari segi aturan kelembagaannya pun ini menyesuaikan diri. Harus ada reevaluasi. Kemudian penciutan itu jangan ditafsirkan secara sangat simplistis sebagai penghematan. Jangan-jangan ada yang hilang. Riset strategis itu, jangan-jangan yang hilang. Itu jangan dong, kebutuhan bangsa.